Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Oke, jadi pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil kualifikasi Moto3 di sirkuit Booth India 2023. Udah usai dan udah selesai, dan penuh drama banget dari kualifikasi 1 hingga kualifikasi 2. Yang dimana kualifikasi 1 itu lintasannya kering namun mendung banget sirkuit Booth India ini. Dan pembalap yang harus mengikuti kualifikasi 1 itu adalah Kaito Toba dari Jepang, Scott Ogden, Daniel Holgado, Denis Oncu dari Turki, Joshua Whatley, Yamanaka dari Jepang, Tatsuki Suzuki, Javier Artigas, Filippo Farioli, Sarifuddin Asman dari Malaysia, Mario Suryaji dari Indonesia, Lorenzo Velon dari Perancis, Daniel Sahril dari Malaysia, Ana Carrasco dari Spanyol, dan Kadai Ahmed tidak dapat mengikuti kualifikasi karena dia terlalu lambat secara akumulasi kombinasi praktis 1 hingga praktis 2. Lap time-nya tidak memenuhi syarat 105% untuk bisa ikut kualifikasi. Jadi ya seperti ini. Memang pembalap-pembalap di Grand Prix itu sangat-sangat cepat. Ketika pembalap itu tertinggal, dan sebenarnya sih ya nggak nyampe 1 menit juga ya tertinggal, ya mungkin cuma sekitar 6 detik, 5 detik, itu udah nggak bisa mengikuti karena memang ada standarnya 105%. Jadi makanya saya selalu bilang itu Mario Suryaji bagus karena memang dia selalu bisa lolos kualifikasi, dia selalu bisa ikut race, dan dia itu bisa balapan. Dan tertinggal dari kualifikasi itu cuma sekitar ya paling lama itu 1 detik 2 detik. Jadi nggak sampai yang 5 detik 10 detik tertinggal ya. Kalau 10 detik udah pasti Mario Suryaji nggak bisa memenuhi syarat untuk bisa lolos kualifikasi, apalagi ikut balapan. Jadi kalau yang bilang Mario Suryaji malu-maluin, itu malu-maluin siapa juga ya sebenarnya. Saya juga nggak paham juga, karena ini kan Mario Suryaji membawa dirinya sendiri, dia bukan perwakilan dari Indonesia. Karena kita harus tahu juga pembalap-pembalap di Grand Prix itu membawa dirinya, baru setelah itu negaranya. Jadi kalau misalnya kita berbicara Marc Marquez, dia tahun ini hasilnya tidak bagus, apakah bikin malu Spanyol? Enggak juga kan. Ya jadi agak-agak sedikit kita harus lihat. Oke, pembalap yang lolos kualifikasi 1 adalah Denis Oncu dari Turki, yang sebenarnya dia ini terkena black flag ketika praktis ketiga karena dia itu ketika terjatuh ya dia tidak masuk ke medical center karena diwajibkan untuk diperiksa, tapi dia langsung masuk lagi ke lintasan mengikuti praktis 3, dan dia mendapatkan hukuman black flag, harus long lap penalty dan juga start dari posisi belakang sebenarnya. Di posisi kedua ada Yamanaka dari Jepang, Scott Ogden di posisi ketiga, Kaito Toba posisi 4. Daniel Holgado sebenarnya di posisi kedua kalau kita lihat sebenarnya ya, tapi dia itu terkena track limit. Nah, ini susahnya balapan di Grand Prix itu seperti itu. Pembalap udah bagus, udah cepet, ternyata dia menginjak track limit yang ijo itu di pinggir lintasan, ya itu nggak bisa. Jadi pembalap itu nggak bisa ngelebar. Ya, itulah susahnya sebenarnya balapan Grand Prix. Ini salah satu mungkin teman-teman yang masih nggak tahu gitu, susahnya balapan Grand Prix itu susah ya. Paling nggak minimal main gamenya dulu deh biar kita tahu gitu kan. Sesusah apa sih Grand Prix? Bukan sekedar bisa ngegas motor dan ngebut aja. Dan berbicara jalannya kualifikasi 2 itu benar-benar kita nunggu lama juga dari kualifikasi 1 menuju kualifikasi 2 karena hujannya cukup deras banget. Tapi yang menjadi sorotan saya, sirkuitnya ini bagus karena drainasenya bagus ya, jadi tidak air menggenang di lintasan, dan ya kelihatan ya memang ini diperuntukkan untuk awalnya adalah sirkuit Formula One. Otomatis ya desainernya, arsiteknya juga sudah memikirkan matang-matang dan bagus banget. Sirkuitnya benar-benar hujan sederas-deras ini tidak menciptakan genangan air, jadi drainasenya bagus juga di sirkuit Booth India ini. Jadi patut kita apresiasi, yang awalnya mungkin orang berekspektasi cukup rendah terhadap sirkuit ini, ternyata sirkuitnya bagus, gripnya juga bagus untuk motor-motor MotoGP, Moto2, Moto3, dan ya is oke lah, kita jadi semangat karena memang ternyata Dorna nggak salah ya, nggak salah meloloskan sirkuit ini untuk bisa menyelenggarakan MotoGP, Moto2, Moto3 ya. Oke, kalau kita lihat kualifikasi 2 dengan hujan trek basah seperti ini, sebenarnya kalau Mario Suryaji berada di posisi kualifikasi 2 ya, kesempatan untuk start dari posisi front row kayaknya bukan sesuatu yang mustahil ya untuk Mario Suryaji, karena dia sudah terbukti di tahun 2022 dan juga 2023 ini mampu start dari posisi terdepan di saat kualifikasi basah. Ya, jadi ya memang ya kurang beruntung aja, dan ya memang seperti ini kita mungkin berharap tadi di kualifikasi 2 ada tuh Mario Suryaji, pastinya dia bisa start dari posisi ya 10 besar ya, kepegang lah palingnya buat seorang Mario Suryaji yang memang bukan sekedar badannya aja yang mendukung, skillnya juga bagus di lintasan basah.
di antara pembalap-pembalap Moto3 2022-2023 ya di saat kualifikasi. Walaupun di saat balapan memang belum terbukti Mario Surraji cukup oke di lintasan basah. Oke, jadi seperti ini hasil lengkap kualifikasi Moto3 di sirkuit Booth Internasional India 2023. Yang pole position adalah Jaume Masia dari Spanyol dengan motor Honda di tim Leopard Racing dengan lap time 2 menit 9 detik 336. Di posisi kedua Matteo Bertele dari Italia dengan Honda juga dengan lap time 2 menit 10 detik 063. Di posisi ketiga ada Ayumu Sasaki dari Jepang dengan Husqvarna dengan lap time 2 menit 10 detik 104 poin. Kemudian di grid kedua atau di posisi keempat ada Scott Ogden, di posisi kelima ada Kaito Toba, Diogo Morera di posisi keenam. Di posisi ketujuh ada Stefano Nepa, 8 Tayo Furusato rekan tim Mario Surraji, 9 ada Colin Feijer dari Belanda dengan Husqvarna, 10 ada David Salvador, 11 ada Yamanaka dari Jepang dengan Gas-Gas, 12 ada Ivan Ortola dengan KTM, di 13 ada Riccardo Rossi dari Italia dengan Honda, 14 David Munoz, di posisi 15 Joel Kelso dari Australia dengan CF Moto, di 16 ada Jose Antonio Rueda dengan motor KTM, 17 David Alonso dari Kolombia dengan Gas-Gas, 18 ada Daniel Holgado, 19 Filippo Farioli, Sarifuddin Asman dari Malaysia di posisi 20 dengan motor KTM, 21 ada Joshua Watley, 22 ada Javier Artigas, Mario Surraji di grid ke-8 alias di posisi 23 dengan lap time 2 menit 1 detik 032 dengan motor Honda NSF 250 RW racikan Honda Tim Asia. Di posisi ke-24 ada Ana Carrasco dengan motor KTM, pembalap wanita satu-satunya dari Spanyol. Di posisi ke-25 ada Daniel Sahril yang wildcard dari Malaysia di tim Petronas. 26 ada Lorenzo Velon dari Prancis dengan KTM, 27 Tatsuki Suzuki dari Jepang dengan Honda, 28 Denis Oncu dari Turki. Oke. Totalnya ada 28 pembalap yang berhak mengikuti balapan besok di sirkuit Booth India 2023. Menurut kalian seperti apa besok balapannya? Apakah akan seru dan akan menarik? Pastinya kita akan tungguin juga. Dan mudah-mudahan RJD31 Media dapat memberikan informasi seperti biasanya. Ya, terima kasih teman-teman semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada informasi yang nggak tepat juga lah. Saya pengen ngomong gitu juga sih awalnya sebenarnya. Wajar ya. Oke, Mario, gimana nih targetnya untuk 2023 ini sebenarnya? Targetnya